Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Puspitasari. Saya berasal dari kelas TRPL 1B dengan BP 191108-1014, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah instalasi komputer. Di mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengaruh kinerja sebuah komputer atau PC yang berjalan dengan lambat, dan yang kedua, permasalahan apa saja yang terjadi ketika kita ataupun saya menginstal sistem operasi. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hal yang mempengaruhi kinerja komputer ataupun PC. Yang pertama yaitu ada malware. Yang kedua ada spyware dan adware. Yang ketiga banyaknya aplikasi berjalan di belakang. 4. Harddisk yang sudah berumur. 5. RAM yang pas-pasan. 6. Konflik aplikasi satu program yang diinstal. 7. Pemilihan software yang kurang tepat. 8. Banyaknya software yang terinstal. 9. Pengaruh efek Windows yang berlebih. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu dari materi yang sebelumnya ya. Yang pertama yaitu ada malware. Malware adalah virus yang sering menggunakan sumber daya komputer baik RAM ataupun CPU. Di mana untuk pencegahan dari malware ini kita dapat menggunakan antivirus yang kita gunakan seperti Smartdaf ataupun antivirus lainnya. Yang kedua yaitu ada spyware. Spyware adalah pengaruh dari akses internet. Dapat kita materikan atau kita jabarkan bahwa spyware kali ini dia itu menyerang tentang kenyamanan kita dalam berinternet, baik itu data-data kita yang diambil, baik seperti username, password, ataupun akun kita yang berada di komputer kita. Untuk solusi pada kali ini kita akan memasang seperti aplikasi anti spyware dan juga kita sering untuk mengupdate-nya. Oke, kita masuk saja yang ketiga yaitu banyaknya aplikasi yang berjalan di belakang. Maksudnya di sini yaitu banyak aplikasi yang kita install, yang banyak kita gunakan, kita belum butuh atau kita pun tidak butuh dengan aplikasi tersebut, tetapi aplikasi tersebut tetap terinstall dan juga berjalan di komputer yang sedang kita gunakan. Dan hal ini juga yang dapat mempengaruhi kinerja komputer kita ataupun PC yang kita gunakan itu berjalan dengan lambat. Oke, yang keempat yaitu harddisk yang sudah berumur. Maksud yang sudah berumur di sini yaitu harddisk yang sudah berusia lebih dari 5 tahun. Yaitu biasanya harddisk tersebut sudah kurang dalam dalam kinerja komputer kita. Biasanya harddisk yang normal digunakan yaitu untuk membaca data yaitu 70 sampai 90 Mbps, ataupun harddisk yang kita gunakan masih di bawah 50 Mbps, maka kinerjanya akan sedikit melambat dan akan mempengaruhi komputer yang sedang kita gunakan. Oke, yang kelima yaitu RAM atau memori yang pas-pasan. Di sini dapat kita lihat komputer yang sedang kita gunakan. Kalau aplikasi atau RAM yang kita gunakan itu hanya pas-pasan, maka gunakanlah aplikasi yang tidak terlalu banyak untuk komputer kita. Kalau RAM-nya sedikit, jadi kita akan memasukkan aplikasi atau kita akan menginstal semua aplikasi, maka komputer yang akan kita gunakan itu akan berjalan dengan lambat, dan juga komputer kita juga akan mengalami lag atau
permasalahan yang lainnya juga akan muncul karena dia penuh. Oke, yang keenam yaitu konflik aplikasi atau program yang diinstal. Maksudnya di sini yaitu tanda-tanda terjadi konflik adakan komputer yang bermasalah setelah kita menginstal suatu software, padahal sebelumnya tidak ada masalah. Iya, itu juga sering digunakan atau sering terjadi pada komputer saya, padahal tidak ada masalah dengan menginstal, tapi pas membukanya itu juga ada masalah. Yaitu untuk solusinya itu mungkin kita akan menggunakan antivirus selama menginstal atau kita aktifkan, jadi data tersebut akan disaring untuk virus-virusnya, yaitu tidak membuat komputer kita akan berjalan dengan lambat. Oke, yang ketujuh yaitu pemilihan software yang kurang tepat. Maksudnya di sini yaitu jika spesifikasi komputer kita memang minim dan kita ingin bekerja dengan cepat, maka kita harus memilih software yang tepat. Software dengan ukuran besar tidak senantiasa lebih baik dan tepat bagi masing-masing kita. Untuk permasalahan kali ini dapat kita solusikan dengan menggunakan software yang di-burning terlebih dahulu dengan ukuran 5 MB atau kita RAR ataupun zip terlebih dahulu. Itu menurut pengalaman saya. Selanjutnya yaitu yang soal yang ke-8, banyaknya software yang terinstal. Meskipun software-software yang kita install itu banyak bermain di belakang atau aplikasi yang tidak kita gunakan, tetapi data-data tersebut akan terus tersimpan dan terus tertumpuk, itu pun juga akan mempengaruhi sebuah komputer kita. Jadi solusinya adalah gunakan aplikasi yang memang diperlukan saja. Oke, yang terakhir yaitu penggunaan efek Windows yang berlebih. Terdapat dari pengalaman pribadi saya, yaitu saya telah menggunakan Windows XP dan juga Windows 7, yaitu banyak efek atau template yang kita gunakan untuk mempercantik sebuah tampilannya. Jadi semakin banyak efek yang kita install atau yang kita gunakan atau kita aktifkan di Windows kita, yaitu itu juga akan mempengaruhi kinerja komputer yang sedang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal yang kedua tentang kesalahan apa saja yang terjadi ketika Anda install sistem operasi. Untuk permasalahan yang pertama yaitu menginstal dengan flash disk yang sudah berisi ISO tetapi tidak jalan atau tidak untuk memulai ulang. Menurut pengalaman saya dengan permasalahan ini, mungkin ukuran yang sistem operasi kita gunakan tersebut tidak support dengan laptop kita atau ukurannya lebih besar dan laptop kita tidak kuat untuk menampungnya, jadi dia akan tidak respon. Yang kedua yaitu proses install OS terasa lamban. Hal ini tersebut terjadi ketika bila kita mengaktifkan pilihan untuk download fitur third party ataupun download update untuk fitur dalam Ubuntu. Jadi prosesnya akan lambat karena dia membutuhkan akses internet. Yang ketiga yaitu pada VirtualBox terdapat peringatan untuk fatal error atau cannot bubble. Menurut pengalaman saya, ini terjadi karena software yang kita install berat dalam RAM dan RAM kita tidak memiliki space ruangan untuk memindai aplikasi ini. Terus pesan peringatan yang keempat yaitu selesai menginstal tetapi fitur tidak dapat digunakan dengan baik. Hal ini karena saat kita menginstal kita belum mengaktifkan OS yang kita install ke dalam versi yang lengkap atau full versionnya. Yang kelima yaitu layar command prompt sering tak terlihat. Ya, ini adalah suatu permasalahan saya ketika menginstal karena layar command prompt-nya tidak keluar atau sulit untuk muncul, yaitu cuma dengan menekan tombol logo Windows tambah R lalu ketikkan command terus run. Materi mungkin sekian dari pesan peringatan error yang saya alami setelah saya untuk menginstal OS jenis Ubuntu. Kesimpulannya yaitu dari saya,
banyak aplikasi yang tidak support dengan komputer, banyak juga aplikasi yang bisa memberatkan komputer. Jadi gunakanlah komputer kita dengan sebaik mungkin, gunakan aplikasi yang kita butuhkan, dan juga jaga baik-baik komputer yang kita gunakan, karena ini adalah aset yang kita butuhkan untuk informasi dan untuk menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.